Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel dalam mata pelajaran tematik tema 3 pembelajaran 4 dan 5 pada subtema ketiga. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita akan pelajari diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat buat kita dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada pembelajaran keempat ini kita akan belajar menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Yang kedua, membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui penemu lampu lalu lintas. Selain lampu lalu lintas, benda lainnya yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan pemakai jalan adalah rambu lalu lintas. Orang yang pertama kali mencetuskan rambu lalu lintas dan marka jalan adalah William Phelps Eno, seorang warga Amerika Serikat. Ia menemukan rambu stop atau peringatan untuk berhenti, rambu menyeberang jalan, dan rambu pemberhentian taksi. Selain itu, ia juga menciptakan manajemen lalu lintas seperti bundaran dan jalan satu arah. Sekarang perhatikan gambar rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Setelah kalian perhatikan gambar-gambar tersebut, tentunya kalian bisa memaknai atau mengartikan apa arti dari gambar-gambar tersebut. Silakan kalian pikirkan. Anak-anak sekalian, kita masuki pada materi pertama, yaitu menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Amatilah gambar ini, kemudian apakah fungsinya? Di manakah kamu dapat menemukan benda tersebut? Benda tersebut merupakan rambu lalu lintas yang berada di pinggir jalan. Fungsi rambu lalu lintas adalah menertibkan pengguna jalan. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban menaati rambu-rambu lalu lintas saat berada di jalan. Dengan menaatinya, kita sudah menghargai hak-hak pengguna jalan lainnya. Perhatikan juga gambar-gambar berikut ini. Berdasarkan rambu-rambu gambar lalu lintas di atas, kalian silakan menjawab soal-soal berikut ini di media e-learning. Yang pertama, apa arti dari setiap rambu lalu lintas tersebut? Masing-masing ya. Yang kedua, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Yang ketiga, apa kewajiban pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas tersebut? Yang keempat, tanyakanlah kepada orang tuamu mengenai kewajiban yang sudah mereka lakukan sesuai dengan rambu-rambu di atas. Tentunya kamu pernah melihat rambu-rambu lalu lintas saat bepergian bersama keluarga, bukan? Apa hak yang kamu peroleh saat di jalan? Apakah kamu menggunakan hak tersebut dengan rasa tanggung jawab? Kewajiban apa yang sudah kamu lakukan di jalan? Apa manfaat yang kamu peroleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut? Ayo, ceritakan pengalaman kalian
pada media e-learning masing-masing. Berikutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Selain rambu lalu lintas di jalan raya, terutama di tikungan jalan, terkadang terdapat cermin cembung. Cermin tersebut disebut cermin lalu lintas yang berfungsi memudahkan pengendara melihat kendaraan lain dari arah yang berlainan. Berbicara tentang penemuan, tahukah kamu siapa penemu cermin? Ayo, kita baca teks eksplanasi berikut ini dengan seksama. Setelah kalian baca, penulisan teks yang baik harus memperhatikan penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, agar mudah dipahami. Masih ingatkah kalian ciri-ciri kalimat efektif? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Yang ketiga, menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. Keempat, tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Dan yang kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi tentang cermin tadi, tentunya kalian bisa mengenali mana tulisan atau kalimat kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Ya, silakan kalian tulis di situ, di kotak atau di kolom yang ada di buku kalian pada halaman 99. Isilah kalimat atau kata yang salah pada paragraf yang telah kalian baca tadi. Kemudian yang baiknya seperti apa? Tulis perbaikannya. Anak-anak sekalian, kita telah selesai membahas pembelajaran keempat. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kelima dalam subtema ketiga ini. Pada pembelajaran kelima ini, kita akan mempelajari satu, menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan alat musik. Kedua, menjelaskan dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah memainkan lagu daerah maupun lagu nasional menggunakan alat musik. Pernahkah terlintas di pikiran kalian siapa penemu tangga nada pada alat musik yang biasa kamu mainkan? Tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh ilmuwan bernama Al-Farabi. Notasi musik berasal dari abjad Arab, yaitu mi, fa, sod, la, sin, dal, ra. Nah, notasi musik dari abjad Arab tersebut kemudian diterjemahkan oleh pemusik Italia bernama Guido Arezzo ke dalam bahasa Latin menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selain penemuan mengenai tangga nada, apalagi penemuan dalam bidang musik yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia saat ini. Kita akan bahas materi yang pertama, yaitu menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan alat musik. Kalian tentunya sudah berlatih memainkan lagu menggunakan alat musik bagi yang punya, ya. Alat musik apa yang kamu gunakan?
Apakah kamu sudah menguasai lagu dan dapat memainkannya tanpa melihat partitur lagu tersebut? Ayo, tampilkan hasil latihanmu tersebut. Perhatikan lagu Cublak-Cublak Suweng berikut ini. Cublak-cublak suweng, suweng enteng kelenter, lampu ketutup putih, pak lela-leli sopo, lele ake sir, sirpong leli kosong sir, sirpong leli kosong sir, sirpong leli kosong sir, sirpong leli Setelah selesai, mainkan lagu di atas ini, lagu tersebut tadi dengan secara ensemble. Apa sih ensemble? Ensemble adalah permainan musik yang dibawakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik. Alat musik yang digunakan dapat sejenis maupun tidak sejenis. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Selain penemuan di bidang musik, berbagai penemuan hadir untuk memudahkan kehidupan manusia. Misalnya, penemuan alat pada gambar berikut ini, yaitu gambar penanak nasi listrik yang memudahkan manusia untuk memasak nasi lebih cepat. Selain penemuan tersebut, penemuan lainnya juga memberikan dampak dalam bidang ekonomi. Amatilah penemuan-penemuan berikut ini. Apa saja dampak dari penemuan berikut dalam bidang ekonomi? Ada penemuan mobil, dampak dalam bidang ekonominya apa? Yang kedua, handphone. Penemuan handphone, dampak dalam bidang ekonominya apa? Yang ketiga, mesin jahit listrik, dampak dalam bidang ekonominya apa saja. Dan yang keempat adalah kalkulator, dampak dalam bidang ekonominya apa saja. Bagaimana perubahan yang ditimbulkan setelah adanya penemuan-penemuan tadi? Apakah kalian juga mengalami perubahan tersebut? Manfaat apa saja yang kalian peroleh dengan adanya penemuan-penemuan di atas tersebut? Bayangkanlah kalau kalian adalah seorang penemu. Temukan suatu benda yang dapat membawa perubahan sosial budaya dalam bidang ekonomi. Kemudian kalian jelaskan manfaat dari benda tersebut bagi masyarakat. Tuliskan gagasan kalian dalam buku kerja kalian. Anak-anak sekalian, Bapak kira telah selesai pembahasan pembelajaran keempat dan kelima kita pada kali ini, dan ini adalah materi terakhir dalam tema 3. Setelah ini kalian akan memasuki tema baru, yaitu tema 4 nanti. Sebelum diakhiri, Bapak akan sedikit mengulas apa yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Ada rambu-rambu lintas yang kalian harus pahami dan laksanakan manfaatnya. Yang kedua, membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Berikutnya pada pembelajaran kelima, kalian diminta menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan alat musik, ya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dampak dari penemuan dalam bidang ekonomi. Silakan kalian baca lagi buku kalian pada pembelajaran keempat dan kelima, kemudian kalian kerjakan di halaman 99 dan halaman 104. Sebagai penutup, Pak Nas ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan, biasakan mencuci tangan, menggunakan masker, dan social physical distancingnya dilaksanakan, ya. Tetap berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.